Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pimpin kami melalui Roh Kudus supaya firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah, juga kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Jangan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa lidah bisa membuat kekacauan dan kehancuran di dalam kehidupan seseorang. Coba lihat saja bahwa ketika lidah itu mampu menghancurkan kehidupan, lidah bisa membuat rumah tangga bercerai. Lidah bisa membuat orang dipecat. Lidah bisa membuat saudara dengan saudara saling bunuh dan bertengkar. Lidah dapat menghancurkan negara. Lidah dapat membuat kekacauan di dalam kehidupan orang lain. Oleh karenanya, saudara-saudara, lidah sungguh berbahaya. Di dalam kitab Yakobus diungkapkan betapa lidah itu seperti api. Walaupun kecil dapat membakar seluruh tempat atau hutan atau rumah atau sebuah ruangan atau sebuah lumbung. Lidah itu seperti api yang kecil. Kecil tetapi menghanguskan dan berbahaya. Maka orang bijaksana adalah orang yang mampu mengendalikan lidahnya untuk
tidak berdosa. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa lidah bisa membuat seseorang berdosa kepada Allah. Jika lidah itu dipergunakan untuk menyakiti, jika lidah itu dipergunakan untuk menyerang orang lain, jika lidah yang kita miliki itu kita pergunakan untuk membuat orang lain menjadi lemah, menjadi buruk, menjadi salah, maka lidah kita pergunakan dengan cara yang keliru. Tetapi lidah juga bisa menjadi berkat ketika apa yang keluar dari lidah memberi semangat orang lain, membuat orang lain tetap bertahan, membuat orang lain tetap bersabar, membuat orang lain menjadi setia, membuat orang lain untuk tetap berkarya di dalam hidupnya. Maka lidah menjadi berkat. Lidah bisa membuat seseorang jatuh dalam dosa. Lidah juga bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi dalam pergumulan, kita harus ingat bahwa kekacauan, kegagalan, kehancuran bermula dari sesuatu yang kecil, yaitu kita tidak bisa mengendalikan lidah yang kita miliki. Mari kita kendalikan lidah. Gunakan lidah itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Lidah itu menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Jangan gunakan lidah itu untuk menyakiti, menyerang, atau melemahkan. Saudara-saudara, lidah bisa menjadi berkat, lidah bisa mengeluarkan kutuk. Tetapi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan kita menemukan bagaimana kehidupan seseorang begitu ambigu. Suatu saat dia menggunakan lidahnya untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi di tempat lain ia menggunakan lidahnya untuk memaki orang lain. Di suatu saat dia gunakan lidahnya untuk memuliakan Allah, tetapi beberapa waktu kemudian ia menggunakan lidahnya untuk membuat orang lain menjadi hancur, bahkan tidak bersemangat. Seolah-olah lidah kita ini bercabang. Yang satu sisi kita memuliakan Allah, yang satu sisi kita menghujat ciptaan Allah, yaitu manusia. Tidak bisa demikian. Gunakan lidah hanya untuk suatu kepentingan yang baik. Kepentingan untuk memuliakan Allah, kepentingan untuk membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan kehidupan kita, mendapatkan berkat. Sehingga lidah yang kita miliki adalah lidah yang memiliki makna. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan gunakan lidah untuk berbuat dosa. Amin.